guys, welcome to Bikespa TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gue. Nah guys, di video kali ini gue mau ngajak teman-teman semua main ke toko sepeda lagi. Sekalian gue mau servis sepeda gue karena udah lama juga nggak servis. Dan katanya toko sepeda ini servis sepedanya oke banget. Jadi gue penasaran pengen coba servis sepeda di sana. Dan sekalian nanti kita akan lihat ada barang seru apa aja sih di toko sepeda tersebut. Langsung aja ikutin terus kegiatan gue guys. Sebelum itu gue mau ngingetin dulu, jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah agar kalian selalu terupdate video terbaru dari Bikespa TV. Video kita sendiri tayang jam 1 jam 10 waktu Indonesia Barat. So let's go guys. Nah guys, ini gue udah nyampe di toko sepedanya di Prima Velo. Jadi tempatnya itu di gedung M10, Jalan Kapten Tendean nomor 20C. Jadi kalau teman-teman yang mau servis bisa aja langsung datang ke sini. Kalau teman-teman di daerah Jakarta Selatan boleh coba tempat ini. Gue akan mau ngambil sepeda. Jadi gimana keseruannya, cara servisnya gimana, langsung aja ikutin kegiatan gue. So stay tune guys. Jadi kalau kesini tuh berasa nge-mall guys, berasa nge-mall tapi bawa sepeda. Selamat siang, ini sama Mbak Citra. Mbak Citra, ini mau servis. Kita servis biasa aja kali ya. Apa ada keluhan apa mas untuk sepedanya? Keluhannya kotor aja sih. Oh, nanti mau servis rutin aja. Servis rutin aja kita. Ini apa? Udah lumayan hitam-hitam. Segala macem. Mungkin ya ini udah kotor. Bantu setting, terus cuci, servis dan lain sebagainya ya. Kita cucinya di sini pakai waterless. Oh, waterless ya, nggak pakai air. Jadi kalau di sini nyucinya nggak pakai air. Airnya dikit-dikit supaya sepedanya juga nggak gampang karatan gitu juga ya. So langsung aja kali kita bawa. Coba ya mas. Iya. Jadi pertama di cleaning dulu supaya kita bisa tahu apa yang terjadi di frame, misalnya ada defeknya atau kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, kadang ada batu atau apa. Kita nggak tahu. Misalnya contohnya baut kendor aja sih. Simple as that kan kita nggak mungkin setiap baut kita cek dulu kan. Kita pokoknya begitu clean, visual inspeksi dulu. C-nya, L-nya di loop. Begitu dia udah kelar, clean, kita pasang ulang, kita looping, chain ring segala macam. Nah, waktu kita chain itu kan kerasa tuh, wah nggak enak shiftingnya. Nah, baru kita adjust. Oh, baru di adjust. Sebenarnya finalnya ada satu lagi final inspection, terus harus dua pair. Harus dua. Jadi untuk double check ada satu lagi untuk double check, misalnya torsi, angle-nya ada yang berubah. Oh iya. Apa ya, as simple as taruh kata TA-nya. Torsi itu penting sih. Kadang kan banyak kan, kadang mekaniknya udah berasa terus nanti dicek lagi, oh ternyata belum kurang. Gitu. Jadi gue dibilang di sini SOP-nya tidak ada yang boleh ngerjain satu sepeda full satu orang, nggak ada. Oh. Karena harus ada second pair. Jadi di sini nggak orang yang servis, bukan berarti dia doang yang pasti ada yang final. Karena setiap manusia ada error. Iya, pasti ada error. Ada error. Jadi even yang paling jagonya aja siapapun kalau mesin kadang-kadang pas mau dipakai headsetnya longgar. Betul. Kayak gue pun juga setelah gue kerjain, misalnya gue turun tangan sendiri, pasti anak-anak gue bilang, tolong cek ada yang ini nggak, inspeksi kesalahan gue apa gitu. Jadi lucunya bukan apa yang bagusnya, kalau di sini kita malah filosofinya apa jeleknya gitu. What's the minus? Nah itu yang kita fix. Oke, filosofinya gitu. Jadi pastinya pas servisnya udah selesai, udah fully maksudnya inspeksinya udah oke lah ya. Jadi trouble tuh kecil lah. Cari defeknya dulu. Nah kita baru kita lihat apa arahnya tuh, apakah kita benerin atau hanya kita adjust. Kalau benerin apakah harus diganti, apakah bisa kita benerin dengan yang ada. Misalnya simple as brake pad. Oh ternyata brake padnya nggak adjust, itu kan minus, udah dia miring, kita bisa benerin. Atau kalau memang brake padnya tipis, kita ganti kampas, kita anjurkan. Ini loh, ini bagiannya Mbak Citra. Dari mekanik ke Mbak Citra langsung bilang Mbak Citra nanti Pak advice ganti brake pad tinggal 30%, Pak ganti rantai udah expensive lebih dari 50%, bla bla bla. Biasanya gitu. Gitu. Oke, jadi pertama di cleaning dulu, dilihat dulu semuanya, habis itu baru dibuka-buka dulu. CLA Clean Loop Adjust. Clean Loop Adjust. CLA namanya.
Supaya kita ingat yang tamu juga tahu, oh apa sih clean loop adjust. Nah tapi di luar itu kan baru servis A. Kalau servis B itu mencakup cabut BB, cabut headset semua. Oh kalau yang agak naiknya lagi cabut BB, cabut headset. Ya, yang lebih intens. Intensnya lagi. Karena orang kan nggak begitu perhatiin ya. Jadi ada yang namanya kayak general check up, ada juga yang benar-benar full check up. Full check up itu yang misalnya udah 2 tahun nggak pernah servis. Iya, ada aja sih. Ada aja setahun aja ada. Ya. Karena kan kalau headset itu apa ya? Wear and tear. Banyak jarang yang lihat gitu. Jarang lihat karena di dalam betul. Iya. Jadi kalau udah sampai ke situ, bahkan sampai biasanya kalau udah sampai itu bar tape cowok dikit mesti ganti atau kendor, itu biasanya ke B karena kita harus either replace atau kita ganti yang sama atau yang baru dan bar tape-nya. Kadang-kadang kan yang di di shifter itu pas dibuka udah karat kayak gitu-gitu yang kadang nggak liatin. Jadi itu masuknya service yang sedang lah ya maksudnya. Ya, sedang. Yang lebih advance ya gitu biasanya, makanya di A itu biasanya simple. Misalnya contohnya kayak ini, kita hanya clean, kita cabut ban, kita clean dari sini. Karena kan ngejar waktu ya, 45 menit lah satu sepeda. Yang B itu biasanya dicabut semua total sprocket, bahkan sampai bearing-bearingnya kita cek. Bearing. Kalau memang nggak cocok atau ada bunyi atau apa ya gitu. Oke. Terus kayak ya biasanya kalau udah naik kayak gitu internal kita cek, ini kita buka, kalau di service bay kita buka, kasih carbon paste lagi, masukin baru, torsi ulang ya. Itu yang B ya jadinya. Kalau yang service besar tuh ada lagi C. Kalau C itu udah biasanya ganti semua bearing, ini ganti bearing. Termasuk kabel-kabel rem. Kalau yang disc brake lebih parah. Di routing lagi ya, berarti ya. Di routing ulang. Ganti kabel luar. Kalau yang rim brake kan kabel luar kabel dalam, kabel luarnya kita ganti. Oke. Baru. Kalau yang masih cuma ganti ini kita bahkan nggak pernah ngecas lah, itu aja di servis A kita ganti yang dalam doang. Gitu ya. Misalnya. Kalau udah kayak disc brake itu lebih advance lagi tuh, biasanya kita bukan sekedar bleed doang. Kalau disc brake apa ini? Kalau di service B, disc brake cuma di bleed. Di bleed apa angin-anginnya di pompanya di benar ya. Kalau udah kayak yang C lebih advance lagi, ganti kabel. Ya. Oke. Yang terakhir sebenarnya D. Kalau D itu sebenarnya pasang, cabut total, pasang balik. Ibaratnya general cleaning lah ya. Bukan general gitu, total every part. Sampai ke baut-bautnya gue ganti, kecil-kecilnya gue ganti. Yang kadang ada yang karat, ada yang kena keringet kayak gitu-gitu ya. Ya. Jadi di sini juga di apa? Ada tahapnya. Jadi kalau mau servis bener-bener mau totally servis ya bisa langsung gitu ya. Yang D itu termasuk sampai detailing, scratch removal, nano coating. Sampai di coating bisa ya? Semua. Oke. Jadi kalau misalnya sepeda-sepeda yang lama mau dipakai lagi, bisa kayak restorasi. Itu worth it. Ya. Bisa kesini ya. Bisa. Itu contohnya yang biru ini worth it. Sepeda klasik lah ya. Bisa. Ini worth it nih. Kita sampai kirim orang untuk nge-chrome, kita bawa balik, kita rakit lagi. Jadi sampai bisa restore lah ya. Fully restore itu biasanya di service D. Atau punya sepeda baru kita rakit biasanya di service C. Kalau sepeda baru masih C lah ya, tapi kalau restore udah cat, udah beneran, udah ini D maksudnya restore ya. Misalnya kayak ada tamu datang bawa sepedanya udah babak belur, nggak pernah dirawat, kita pretelling, kita kirim ke bike spa kan, bawa balik kita rakit ulang sambil inspeksi part apa yang missing, part apa yang perlu diganti. Biasanya D. Jadi ini sekarang sepeda gue di servis standar aja lah ya bro ya. Standar sekarang tuh kelihatannya rajin bersih, hujan-hujan dikit lah. Ini tadi pagi baru pakai, jadi agak hujan. Beberapa hari ini kan gerimis-gerimis tuh. Jadi agak kotor lah, ini. Normal lah. Ini mah rutin maintenance. Your bike kan dipakai, udah gitu you juga pakai bersih-bersihin sendiri mah. Kalau saya masih suka bersihin, cuman memang ada kendala di enak gitu. Ya mungkin dikit-dikit dibersihin lagi lah gitu. Nggak apa-apa. Nah guys, ini dia tadi udah buka ban, udah taruh di frame, stand, terus udah dibuka nih rem gua satu-satu dibersihin. Ini udah dibuka semua. Nah sekarang lagi buka untuk rantai.
Nah guys, tadi kan brake pad gue dibuka, terus sama dia direndam pakai alkohol nih. Supaya katanya kalau direndam pakai alkohol, itu serbuk-serbuk yang dari wheelset itu kan ada karbonnya tuh. Jadi kalau direndam pakai alkohol, turun semua karbon-karbon yang kontaminasi dari wheelset. Jadi rim brake untuk rim brake ya khususnya ya. Jadi rem kita bisa bersih dan nanti ngegripnya lebih bagus lagi. Baru tahu nih harus direndam pakai alkohol. Jadi teman-teman bisa coba juga nih. Kayaknya satu tips yang bagus juga. Ini BB-nya lagi dibuka, kakapnya. Nanti mau ditambahin gemuknya lagi tuh. Masih banyak nih sebenarnya, gemuknya masih bagus sih, masih bersih sebenarnya. Jadi kalau mau tahu BB oke apa enggak tuh pas gini itu grade apa enggak nih. Kalau ini kan masih aman nih, jadi tinggal ditambahin aja untuk sealnya pakai seramik khusus. Nah, ini lagi cek anting. Antingnya tuh biasa kan suka lari-lari ya. Nah, ini lagi proses cek anting juga. Karena kalau antingnya miring, shiftingnya juga nggak bisa bagus gitu loh. Jadi dilihat alignmentnya. Tuh, agak miring dikit, nanti ditarik sedikit. Nah, setelah tadi dicek anting-antingnya, udah dipasang FD-nya, udah dipasang RD-nya, sekarang udah disetting gearingnya. Nah, tadi udah disetting gearingnya. Sekarang tinggal di chain loop sih, terakhir ini ya. Udah finishing touch ini ya. Nanti ditorsi lagi beberapa ininya, nanti dicek-cek lagi. Tapi ini udah hampir selesai lah ya. Nah, sambil nunggu udah begini, kita lihat-lihat tokonya gimana sih. Ada barang apa aja. Let's go. Nah guys, ini kurang lebih nih tokonya, ada beberapa frame, ada frame besi juga, frame karbon. Nah kalau di sini nih lagi ada Dogma F, seri F, pakai Campagnolo ya, udah disc brake. Terus wheelsetnya dia pakai apa ini? Fulcrum Elite Fulcrum. Ini kayaknya depthnya buat nanjak kayaknya, yang 40-an. Oke, terus di sini ada ini juga nih, sepeda statis, biasanya buat yang suka latihan-latihan di rumah bisa pakai ini. Ini ada ininya sih, ada kayak padnya gitu untuk programnya mau apa aja. Nah di sini ada sepeda Tarmac S-Work Specialized. Ada bangkunya juga nih. Saddle carbon printed Romani Evo. Cakep. Ayo kita kesini lagi, nih helm. Ada helm khas.
Ada yang aeronya juga, ada kacamata. Oh, ini ada beberapa group set nih, SRAM red. Nah, ini ada frame-framenya nih, guys. Ini ada, kalau kita mulai dari sini nih, frame klasik. Willier klasik, Tristan, Superleggera. Nah, di sini ada Dogma F12. Warnanya cakep banget nih, kayak bunglon-bunglon gitu. Ini S-Work, gede sih ukurannya nih, 56. Terus ini ada sepeda Titan Legend. Oh, dalamnya ini ada tuh rantainya pakai karbon gini, karbon paste gini untuk rantai, pelindung frame dari rantai. Terus ada, wah ini unik juga nih, wind space, ada kayak batik-batiknya gitu, cakep modelnya. Cuman agak gede nih ya kayaknya frame-nya. Nah, di sini dia juga jual yang ininya sih, apa pembersih sepeda. Kayak ini tadi, ini buat rantai. Terus yang pink ini buat frame biasanya. Terus ini ada chain loop-nya juga, yang dry. Terus ada buat baik ini protect-nya biasanya buat frame supaya kena air juga nggak gampang nempel kayak gitu-gitu. Ada beberapa ban. Nah, kita lihat nih jersey-jerseynya nih. Nah, jersey-nya itu ada chameleon, warnanya cakep-cakep banget nih. Merek chameleon, pas normal juga ada, pas normal banyak di sini. Terus ada beberapa Rafa. Ini ada Rafa, Asos, Speed of Light ada. Nah, ini ada yang buat cewek, Canyon. Ini Rafa ya biasanya, tuh Rafa. Ini Rafa lagi, ada sama topinya, capnya. Terus ada yang Santini, berapa pedal. Oh, ini pedal Mafia, sorry, pedal Mafia. Nah, ada baju tim juga, Lotus Udal. Lumayan, bajunya banyak yang unik-unik juga di sini. Ini Altacare ya ada. Nah, di sini juga ada Rafa. Di bawah ini ada baju yang Specialized, ada Rafa. Nah, Specialized-nya ini juga pakai kaos kakinya juga nih. Special Sagan. Jadi ada kaos kakinya Sagan. Ini bajunya Sagan Specialized, khusus Sagan. Ini ada benderanya nih. Benderanya Sagan. Nah, ini ada Maaf. Terus ada apa nih? Ini tim cewek nih kayaknya ya. Women's Sport Team. Unik-unik. Nah, di sini ada beberapa bike box. Nah, ini bike boxnya yang tidak perlu buka. Nah, ini bike boxnya yang tidak perlu buka handlebar. Jadi bawahnya biasanya lebih gede tuh. Bawahnya lebih gede. Ini lebih gede bawahnya. Itu. Nah, ini ada sepeda besi Pasoni, culture banget sini. Pasoni dia udah pakai lightweight, terus group setnya dia pakai Campagnolo, Super Record, electric, full Campagnolo. Ini udah premium bike sih. Terus dia punya saddle pakai Sele San Marco. Bottle cage ya biasa sih, ini yang pakai besi juga. Nah, di sini juga ada sepeda karbon, tapi modelnya masih klasik sih, Willier, Tristan. Tahun berapa ya? Ini kayak masih klasik banget. Wheelset lightweightnya juga lightweight yang lama nih. Jadi kalau yang lama tuh ada garis-garis putih-putihnya. Jadi dipaduin dengan frame-nya yang ada putihnya juga. Untuk group setnya, nah ini dia Super Record.
Campagnolo Super Record. Terus dia punya cabeling masih klasik, cabelingnya masih di luar semua nih guys. Cabeling rem, cabeling shifting, terus masih full Campagnolo, cakep banget sih. Rantainya ada warna merah-merahnya juga. Jadi kombinasinya cukup oke banget nih. Gitu. Nah, untuk sadelnya dia pakai full carbon Vele SMP. Gokil, full carbon. Handlebar juga, ini juga full carbon handlebarnya. Handlebar dan stem full carbon juga. Nah, ini yang unik juga ini nih, dia pakai kabelnya nih kayak disambung-sambung gitu, jadi bisa ada gambar bendera Italinya. Cakep. Nah, di depannya juga masih ada sepeda lain nih, kayak misalnya ini Giant Propel, lebih aero, terus pakai Ultegra group setnya, full Ultegra. Terus ini ada sebelahnya Orbea, pakai SRAM Force group setnya. Warnanya cakep ya, hijau-hijau gitu, Orbea. Terus ini ada S-Work Tarmac ya, SL7. Group setnya dia pakai Dura S. Ini ada apa? Pinarello Ferrandis F10. Udah, ini F10. Nah, ini ada ini lagi Pasoni lagi, Titan, sama kayak itu Pasoni. Dia pakai group setnya pakai Super Record Campagnolo, disc brake. Cakep banget, kalau sepeda besi cakep sih emang sih. Nah, ini ada S-Work juga, Tarmac, pakai SRAM Red. Ini yang terakhir Colnago yang dipakai kemarin menang ini nih, yang menang Tour de France, Polo Pogacar, UAE, tim UAE, pakai full Campagnolo. Warnanya juga belang nih, warnanya kuning sama hitam, cakep banget. Terus handlebarnya nih yang unik juga nih, Alanera karbon, full karbon. Jadi kabelnya sudah di dalam semua nih, nggak kelihatan. Terus ini pakai Pro logo untuk sadelnya. Gila, cakep banget. Wah, udah kelar. Thank you Mas Sukron, udah dibantuin, tadi udah dicek semuanya sampai set tadi sempat dibongkar sedikit ya. Cuman ada kendala sedikit, cuman masih bisa dirapi-rapiin. Jadi semuanya tadinya servisnya sebenarnya kecil aja ya. Servis A, cuman pas dilihat-lihat ternyata agak banyak, dikasih bonus lebih. Biasa pelanggan setia gitu ya. Siap. Oke guys, thank you. Mungkin segitu dulu mengenai servis sepeda kali ini. Semoga ada hal yang dipelajari. Kalau teman-teman punya komen atau mau tanya-tanya mengenai toko sepeda ini, ntar gue taruh linknya di bawah dan Instagramnya, jadi teman-teman bisa langsung kepoin tokonya. Dan kalau teman-teman punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, silahkan juga tulis ide teman-teman, siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman juga. Dan gue mau ngingetin kembali, cek video kita yang lain karena banyak hal yang kita bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi. So, see you guys!